Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwardi dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nomor induk mahasiswa 351200006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses intelektual para pendiri bangsa dalam mendirikan sebuah karya, yakni Pancasila. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, 75 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa yang merdeka. Tentunya, Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang berdatangan, mulai dari agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah derai-berai ombak masalah yang berdatangan ini, Indonesia masih bisa berdiri hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan dapat diterima oleh masyarakat, yaitu Pancasila. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. BPUPKI sendiri dibentuk pada 1 Maret 1945. Organisasi ini beranggotakan 74 orang, terdiri dari 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, dengan ketuanya yakni Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman Widyo Diningrat meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Permintaan ini kemudian dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang pada hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan secara lisan mengenai butir-butir dasar negara Indonesia. Dasar negara tersebut ialah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang ketiga, peri kerakyatan, dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Di hari kedua, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara, yakni yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Faktanya, Soekarno telah menggumuli akan dasar negara semenjak tahun 1918. Beliau terinspirasi dari ideologi negara lain yang simpel tapi berbobot, seperti San Minchu oleh Dr. Sun Yat-sen, histori materialisme dari Uni Soviet, bahkan Islam dari Arab Saudi. Akan tetapi, bagi Soekarno, 5 dasar saja sudah cukup untuk Indonesia. Kemudian, Bung Karno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia Merdeka atau Trisila, yang berisi sosionasionalisme, sosiodemokrati, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Pada pertemuan tersebut, dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia ini dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut dengan golongan Islam, apa yang disebut dengan golongan kebangsaan, dan apa yang dibicarakan mengenai soal agama dan negara. Oleh karena itu, PPKI pada 18 Agustus 1945 memutuskan
Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan BPUPKI. Antara lain, yang pertama, kata mukadimah diganti kata pembukaan. Yang kedua, pada pembukaan alinea keempat, anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pada pembukaan alinea keempat, arah kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden adalah orang asli Indonesia dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang asli Indonesia. Dan yang kelima, sehubungan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada 1 Juni 1945, kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat mengawal berbagai gerakan dan kehidupan politik serta masyarakatan bangsa Indonesia. Demikian pemaparan saya mengenai proses intelektual para pendiri bangsa dalam menghasilkan Pancasila. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.